Tidaklah seorang muslim bersolawat dan mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddah, katanya. Melainkan atau pasti Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Ruhku dikembalikan, dimasukkan ke dalam jasadku untuk apa? Hatta aruddah, supaya aku bisa menjawab salawat dan salam orang yang mengucapkan salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang keempat, tanggal 4 di bulan Rabiul Awal, Jumat tanggal pertama, Sabtu, Ahad, Senin 4. Insyaallah mudah-mudahan berkaitan dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi tambahan kekuatan batin dalam hati kita, memberi tambahan kemantapan aqidah dan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis ilmu ini disebut juga majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menghimbau kepada jamaah sekalian, mungkin seandainya ada yang di sekitar luar, ya nanti kalau belum bubar, ya jangan ngerokok dulu, jangan ngerokok dulu. Karena kalau udah bubar boleh silakan, ya. Jadi masih ada penjelasan, masih ada majelis ilmu kita, makan kita ngetehnya seadanya, ya kolunya belakangan dah, kolunya belakangan, ya. Karena ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih membersihkan majelis kita, insyaallah pulang dari sini lebih bermanfaat dan lebih mendapatkan sir atau rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dengan seiring memasukinya atau masuknya bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita insyaallah akan terus bisa mengisi dan datang menghadiri peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika menghadiri peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasianya, keistimewaannya itu ada ketika pembacaan riwayah maulidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya maulid itu rahasianya, intinya di qiraatul maulidnya, dibaca maulidnya, bacaan maulidnya, ya. Maaf, bukan penceramahnya. Kadang-kadang judulnya maulid, hadirilah maulid, penceramah Ustaz Sano, kan gitu. Jadi orang hadirnya pengen dengerin ceramahnya doang. Kalau ceramah banyak di YouTube, klik aja. Ya, rahasianya maulid itu, sirnya Rasulullah, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ketika dibaca maulidnya Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami. Ya, sekian tahun kita hadir maulid, ketinggalan bacaan maulidnya. Hadir atau tujuannya mungkin cuma pengen dengerin ceramah. Nah, ini satu hal yang salah kaprah dalam penerapan maulid, sehingga maaf juga kadang pulang dari maulid ya begitu-gitu aja. Nah, tidak masuk cahaya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir datang ruhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab ini, qala Abu Barzah rahmatullah alaih, berkata Al-Imam Abu Barzah rahmatullah alaih, qala al-ulama al-hanafiyun, berkata para ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi. Kata mereka apa? Al-qiyamu inda dzikril wiladati syarifah an-nabawiyah wajib. Ketika kita membaca maulid, kan ada namanya mahallul
qiyam, mahal tempat qiyam berdiri. Jadi ada tempat-tempat yang kita disuruh untuk berdiri, itu disebutnya mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Kenapa berdiri? Kalau dalam syariat kita ada etika, kesopanan dan adab kepada para ulama. Kalau guru kita datang, ulama bahkan bukan saja membolehkan, dianjurkan al-qiyam, berdiri menyambutnya. Menyambutnya bukan karena orangnya itu yang kita lihat, tapi apanya? Ilmunya. Ada ilmu di dalamnya, ada nur, ada cahaya. Nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri ulama itu. Sehingga kita diperintahkan untuk al-qiyam, bangun. Ya, meskipun ada juga itu guru kalau dia saking nggak enaknya, udah nggak usah bangun, duduk-duduk aja. Ya, ala kulli hal tergantung. Kita udah memberikan hak kita, kemudian si guru tawaduknya dia nggak enak, duduk aja udah. Nah, yang penting jangan nggak sama sekali beradab. Ya, kadang kita kan begitu, kadang kedekatan sama guru, ada ogah kita diri, udah dimin aja udah, ada begitu. Ya, ya. Kita beramalin ilmu kita, adapun mereka para ulama dengan tawaduknya nggak mau kita diri, terserah ya, yang penting kita mengamalkan ilmu kita. Itu ulama. Apalagi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang datang Nabi, ruhnya beliau hadir. Gimana nggak hadir, nggak berhenti-berhenti tuh. Sebab dalam hadis ya, ma min muslimin yusalli wa yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddah. Kata Nabi apa? Tidaklah seorang muslim dia bersolawat dan mengucapkan salam kepadaku. Gimana caranya mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tuh contohnya. Tidaklah seorang muslim bersolawat dan mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddah, katanya. Melainkan atau pasti Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Ruhku dikembalikan, dimasukkan ke dalam jasadku untuk apa? Hatta aruddah, supaya aku bisa menjawab salawat dan salam orang yang mengucapkan salam kepadaku. Makanya orang bersalawat aja itu udah dijawab sama Rasulullah. Apalagi dalam majelis maulid, nggak berhenti-berhenti kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijawab oleh Nabi, beliau menjawab dengan ruh dan jasadnya, bukan ruhnya doang. Ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, di kuburnya, menjawab salam kita. Alaikassalam. Jawabannya apa? Alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya alaika, mudah-mudahan tercurahkan kepada engkau juga assalam, keselamatan, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan. Jadi orang bersalawat aja, bersalawat dan salam didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirnya beliau. Di sini dikatakan katanya al-qiyam, berdiri. Yang berdiri itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Berdiri ketika disebut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya. Jadi bahkan dikatakan cacat kalau orang baca maulid kagak ada mahallul qiyam. Sesingkat-singkatnya orang baca maulid tetap ada mahallul, kan gitu. Kadang kita baca maulid itu tiap Jumat ya, Jumat subuh pengajian baca maulid kan singkat, tetap ada mahallul qiyam karena di situ hadirnya ruhnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita hormat. Kalau sama ulama aja kita disuruh bangun, ta'zim
menghormat, memuliakan, apalagi dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini diceritakan, faqad akhbarani as-thiqat min ahli as-salah annahu syahidun nabiy sallallahu alaihi wasallam marratin 'inda qira'atil maulidin nabiy syarif. Telah mengabarkan kepadaku orang-orang yang terpercaya dari orang-orang soleh, katanya. Nah, orang-orang soleh pada cerita dari mulut ke mulutnya, orang soleh yang cerita. Bahwasanya apa katanya? Annahu syahidun nabi. Mereka orang-orang soleh tidak sedikit, artinya sering. Syahidun nabi, syahadan nabiya, menyaksikan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika majelis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir. Mereka melihat hadirnya ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrat. Apa marrat? Enggak sekali, bukan marrah atau marratain, bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Tapi dengan tingkat keimanan kita yang awam, kita nggak bisa ngelihat, tapi yakin. Harus yakin dulu, karena orang beriman harus punya yakin. Nah, keyakinan disitulah, dari awal keyakinan berangkat terus. Nggak terasa, kadang kita terasa itu hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang soleh pantas hatinya bersih. Ya, kalau kita nggak bisa ngelihat. Ini bahasanya makomnya tingkatan tingginya. Ya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa hadir itu ruhnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama qila inna hudurahu sallam wa i'tiqaduhu syirkun. Sebab apa katanya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kasyamsi la mani'a ay yarahu katsirun fi waqtin wahid. Sebab nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti matahari, bahkan lebih dahsyat. Rasulullah punya nur, di sini dikatakan seperti matahari, sehingga di dalam kitab Maulid itu ada kan, anta syamsun anta badrun. Kalau di siang engkau seperti matahari ya Rasulullah, kalau ketika malam kau seperti rembulan di bulan purnama. Tapi sebenarnya lebih dahsyat lagi nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Maka Nabi kalau berjalan la dhilla lahu, Nabi kalau berjalan kagak ada bayangannya. Nabi kalau berjalan nggak ada bayangannya. Itu khususiyat Rasul, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jalan gimana? Bayangan kita panjang banget. Nabi la dhilla lahu. Kenapa kok bisa begitu? Kalah. Sinar matahari kalah dengan cahaya nurnya Rasulullah SAW. Nggak bisa memantul itu, sehingga membuat bayangan nggak ada. Subhanallah. Ini salah satu keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diumpamakan seperti matahari pun bisa. Di sini katakan karena beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti matahari. Apa maksudnya? Seperti matahari bukan dalam kekuatannya. Kalau kekuatannya lebih dahsyat beliau. Apa? La mani'ala ayyarahu katsirun fi waqtin wahid. Artinya seperti matahari, tidak ada yang bisa mencegah orang untuk bisa melihatnya. Pasti semua orang waktu siang bisa, meskipun nggak mentelang merusak mata kita. Kita ngeliat gini siang, oh ada matahari. Matahari semua makhluk bisa menyaksikannya. Sama nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bisa merasakan hadirnya ruhnya Rasulullah kalau dia melihat Rasulullah dengan pandangan cinta. Itu lagi. Kemarin ingat Jumat subuh ada kajian tuh ya, yang mungkin belum dengar, kemarin Jumat subuh tuh ada penjelasan tentang ada dua orang, dua model
orang melihat Nabi itu ada dua macam. Ada yang melihat dengan pandangan sayang, cinta, hormat, dan ta'zim. Yang kedua, orang melihat Nabi dengan pandangan benci. Ya, ada kemarin tuh, udah keluar ya. Nah, kalau yang belum lihat, jangan lupa nonton aja itu YouTube-nya. Ini Pak, bukan pajangan doang nih Pak, ada isinya Pak. Ya, kalau lagi buka handphone, jangan buka yang kagak-kagak dah. Klik YouTube, klik namanya apaan? Nah, klik aja nama saya ada tuh, klik ya. Klik. Udah pada subscribe kamu sini nih, kalau subscribe. Colok aja udah ya, like gitu. Insyaallah like-nya artinya like ilmu, like kebenaran ya, like ilmunya, ilmu Rasulullah, ilmu syariat. Nah, di situ ada. Di situ ada penjelasan bahwa di zaman seorang sufi yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini wali, bahasanya begitu. Tapi pernah mau berguru sama wali, orang soleh, karena beliau pernah mendengar katanya di satu negeri itu ada orang soleh, oh luar biasa makomnya, kata orang. Maka Syekh Abu Yazid pengen datang, ingin bahasanya kalau kata orang Jawa sowan, tahu sowan? Silaturahim. Ya, namanya kita di Jawa, kadang dikit-dikit bahasanya Jawa mulu, sowan ya. Datang, bukan soang. Soang dipotong enak tuh kirim ya. Repot mang ya. Lucu juga emang ya. Belajar di Jawa, sandan orang Jawa berkawan sama orang Betawi, nggak kelar-kelar katanya. Kemarin soang katanya soang. Ya, gitu. Kemarin yang kita sampai juga ada kesel bahasa Jawa, lain lagi orang Betawi keselnya kan gitu. Ya. Kesel kalau orang Betawi apa ya? Kesel kalau orang Betawi, kesel. Dia orang Jawa soalnya jadi jawabnya capek mulu. Kesel orang Betawi, kesel apaan? Mangkel, marah. Orang Jawa kesel apaan? Capek. Wah, di Betawi, berkawan ya Jawa sama Betawi. Ya, maaf kadang kata orang Betawi kalau berteman sama orang Jawa kata oh Jawa loh, begitu aja. Padahal justru orang Jawa yang lebih murah kadang, yang lebih santun bahkan lebih dermawan. Ya, gitu. Orang Betawi ada juga, ya. Artinya jangan kata-kataan udah. Halo Betawi lo, begitu katanya. Ya. Soang ya, bukan soang. Soang, ya. Mungkin di rumahnya ada soang kali, ya Haji Sofyan. Di mana tadi itu? Jadi soang ternyata. Hah? Soang. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ingin soang, datang berguru bahasanya, bersilaturahim dulu dah pertama kali ke rumah orang yang terkenal dengan kewaliannya. Datang tuh rumah orang soleh itu samping masjid. Abu Yazid nggak berani ngetok pintu, nungguin aja depan masjid. Dilihat, tuh orang keluar dari rumahnya. Lagi diliatin sama Syekh Abu Yazid. Ini orang keluar dari rumahnya, tahu-tahu bereak, beludah dibuang ke tembok masjid. Dibuang ludahnya ke tembok. Kalau beludah kan disuruh Nabi ke bawah, ke arah kiri, injak deh tuh, hilangin. Ya, ini dilihat belum ketemu, katanya wali gitu. Lihat buang ludahnya ke tembok Masjid Baitullah. Pulang beliau nggak jadi ketemu katanya. Kata beliau, kalau dengan sunnah seperti ini saja dia nggak bisa jaga, bagaimana dikatakan wali? Ya wali mungkin kalau di sekolahin anaknya doang namanya wali. Jadi orang mau dibilang wali lihat dohirnya dulu, nggak usah tinggi-tinggi, lihat luarnya aja gimana sunnah Rasulullah, ma'adabnya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami setelah wafatnya, ada orang ataupun sebagian sultan atau raja datang ziarah
ke kuburnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini sebagian atau raja ini datang ziarah, lalu di sekitar pekuburan dia ngomong, siapa di antara orang yang di sini ada yang pernah bertemu dengan Abu Yazid? Berarti ngalamin zamannya Syekh Abu Yazid. Ada gak orang yang pernah mengalami zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Ada yang ngasih tahu, di pojokan ada orang tua yang udah lanjut usia. Lalu raja langsung bertanya, saya mau bertanya kepada engkau wahai Syekh, pernahkah kau mendengar satu kalimat yang diucapkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami waktu kau hidup bersama beliau di zamannya? Ada gak satu kalimat yang pernah beliau katakan? Aku ingin dengar satu kalimat aja katanya. Kata Syekh ini, iya, dia pernah berkata katanya, man zarani la tuhriquhun nar. Syekh Yazid Al-Bustami pernah berkata, siapa yang berziarah datang ke kuburku, maka orang itu tidak akan disiksa di dalam neraka. Siapa yang datang ziarah ke kuburku, maka orang itu nggak masuk neraka. La tuhriquhun nar. Maknanya apa? Orang yang benar-benar cinta sama Syekh Abu Yazid dengan benar-benar takzim, dengan cinta benar, bisa dia masuk dalam kelompok golongan orang yang udah dilindungi sama gurunya ini. La tuhriquhun nar katanya. Siapa yang ziarah kepadaku, maka orang itu nggak bakal disiksa di dalam neraka. Selamat dia. Subhanallah. Itu wali min auliyaillah bisa. Kalau udah tingkatannya tinggi kayak begitu, itu jaminan udah. Seperti ada kalimat juga, ini keuntungan bagi kita yang menuntut ilmu dari keturunan orang-orang yang menuntut ilmu di Yaman. Yang antaranya dari Rubal, Tarib, Hadramaut, Habib Abdullah bin Muhsin, sahibu Keramat Empang, Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di zamannya beliau dulu banget, ketika beliau datang ke Hadramaut, Tarib, beliau berkata katanya, Abdullah Asy-Syatiri yuhsyar ma'a talamidhihi fi safinatin wahidatin katanya. Ini ilmu kasyaf namanya. Sama itu tadi Syekh Abu Yazid ngomong begitu udah dikasyaf, tahu kasyaf? Dikit aja deh. Ini urusan-urusan tinggi yang gitu. Udah dibuka, Pak. Bisa menjamin. Bisa melihat orang yang benar cinta amanya, bisa diberikan jaminan. Sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Saya berguru kepada anaknya, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, anak daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan itu Rubat yang melahirkan banyak para ulama di seluruh dunia. Di Indonesia banyak para habaib, ya. Masuk kita yang kemari-kemari ini belajar kepada Al-Habib Salim, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, nanti pada hari kiamat Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri akan berkumpul bersama murid-muridnya dalam satu perahu. Subhanallah. Itu diangkat, Pak, derajat kita. Nggak yang nggak belajar ke Yaman, belajar sama orang yang alumni Yaman. Insyaallah mudah-mudahan masuk kita dalam kasyafnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kita bukan siapa-siapa, nanti diangkat oleh guru kita. Nih si fulan ngaji di Al-Hikmah pojokan. Kalian dah tidur-tidur angkat juga dah. Subhanallah. Insyaallah kabul kita. Ya, yang terpenting takzim sama guru, ya, jangan kita tanggung-tanggung. Sebab tadi itu, kalau melihat Syekh Abu Yazid dengan cinta, bisa masuk jaminannya. Sehingga raja waktu dengar kalimat Syekh Abu Yazid ini, dia ngomong, oh ajib nih katanya,
Syekh Abu Yazid bisa menjamin orang nggak masuk neraka kalau ziarah kepadanya. Nah itu kata raja, di zaman Nabi Rasulullah SAW ada Abu Jahal. Abu Jahal bukan hidup bareng di zamannya wali lagi, tapi di zaman Rasulullah. Tapi kok tetap masuk neraka? Seakan-akan ucapan Abu Yazid melebihi, tapi enggak. Dijawab sama Syekh ini tadi, katanya, ketahuilah, katanya, Abu Jahal hidup bersama Nabi tapi tidak pernah memandang mulia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh hidupnya bareng Rasulullah, makanya bukan disebut sahabat. Sahabat itu yang bertemu Nabi, ngelihat Nabi, beriman kepada Nabi sampai meninggal, disebutnya sahabat Rasulullah SAW. Nah kalau dia Abu Jahal musuh, makanya kata Syekh benar, Abu Jahal hidup bersama Rasulullah, manusia yang paling mulia, tapi nggak pernah sedikit pun melihat hormat dan takzim kepada Rasulullah SAW. Justru Abu Jahal sangat memusuhi dan cuma melihat Rasulullah itu cuma anak kecil, anak yatim. Nah anak yatimnya Abu Thalib ngeremehin Nabi, pantas di dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, maka ini insya Allah ya, kita menghadiri maulidnya Rasulullah, harapan kita dari sini rahasia-rahasianya ya. Selanjutnya, faslun fi bayani fadli maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika acara-acara maulid itu ada penggalangan dana, misalnya ada acara-acara yang membutuhkan biaya, kemudian kita yang punya rezeki berinfak di dalamnya. Bagaimana infak kita kepada acara-acara maulid itu? Tidak seperti infak-infak biasa, karena berhubungan dengan Rasulullah ya, langsung buat Rasulullah ya. Kalau kita sedekah ke masjid jelas semuanya dah. Ini langsung infak untuk acara peringatan maulid. Gimana itu hukumnya dan bagaimana, seperti apa ketinggiannya itu? Qala Abu Bakr As-Siddiq, kita sebutkan dari 4 sahabat Nabi yang urutannya paling atas. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat yang paling tinggi kedudukannya kata ulama, sehingga kalau beliau ngomong pun nggak sembarangan. Nah, termasuk masalah orang berinfak untuk acara maulid, apa kata beliau? Beliau bisa jamin tuh. Kalau Syekh Abu Yazid aja bisa jamin, orang yakin, kan di bawahnya jauh gitu. Ini sahabat. Kata beliau apa? Siapa yang berinfak 1 dirham aja dah, 1 rupiah untuk pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang itu akan menjadi teman akrabku, teman dekatku di dalam surga. Kita di surga bareng Sayyidina Abu Bakar karena sering berinfak dalam acara maulid. Berapa kemampuan kita? Jangan kagak nyumbang sama sekali. Ada maulid kalau bisa cemplungin. Ada maulid, ayo. Berapa kemampuan kita ya? Di sini contohnya dirham, bukan berarti benar-benar seperak. Seperak udah kagak ada. Parkir aja 2.000 kadang nggak kurang dia. Kita kasih 2.000, goceng mas, lu goceng kan main dah. Masa maulid goceng kan gitu? Tambahin nolnya berapa jadi? Nah, kita yang tahu dah kalau sedekah ya, manfaatnya buat kita semua. Makin besar kita bersedekah, berinfak, makin besar kita insya Allah menumbuhkan dan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam.
Ada acara maulid, bikin udah, jangan pakai takut-takut lagi, bikin udah, ya. Jangan kagak bikin maulid, ntar masjid dikata Muhammadiyah tuh, dikata Wahabi lagi dah, ya. Bikin maulid, jangan kagak bikin, biar kata kecil-kecilan bikin juga, ya. Sebab apa? Kata Sayyidina Umar, siapa yang memuliakan Rasulullah dengan memperingati kelahirannya, apa katanya? Maka sungguh orang itu telah dikatakan menghidupkan Islam. Menghidupkan Islam dengan memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masjid Al-Hikmah udah dipasang tuh, bukan maulidnya doang. Dari sebelum datang kita udah pasang spanduk. Rupanya kemana ada yang saya lewat, ada yang masang juga tuh, ikutin nggak apa-apa, ya. Terus jangan cepotin, bisa di parkiran bikin, selamat datang bulan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syiar sebagai bentuk apa? Ahyal Islam, menjaga Islam. Oh, Islam di sini masih kuat nih, kenapa? Maulid masih ada, tuh patokan di situ, ya. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata lagi, katanya, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata badrin wa hunain. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang berinfak untuk pembacaan peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kalimatnya, hampir semuanya nyebut qiraah, bukan sekedar acara. Berarti tadi di awal saya katakan sebenarnya yang inti dalam peringatan maulid itu pembacaan maulid. Jadi maulidnya panjangnya nggak apa-apa, ceramahnya sedikit aja udah, ya. Di situ rahasianya. Kadang maaf, takut nurnya ataupun rahasia yang udah kita dapat dengan maulid habis sama ketawa-ketawa doang. Pulang udah nggak ada yang diingat lagi, ketawa-ketawa doang. Nah ini, ya. Jangan sampai kita masuk dalam majelis yang di situ kagak ada bawa kebaikan kepada kita. Ini kata Sayyidina Utsman, siapa yang berinfak untuk pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu sama seperti menyaksikan ikut perang Badar dan perang Hunain. Seperti orang yang ikut perang Badar, kita kagak lawan langsung orang kafir, tapi kita dapat pahala seperti ngikut perang Badar. Ashabul Badar terkenal, dan perang Hunain setelah Fathu Makkah. Yang terakhir kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 4 sahabatnya, tentang peringatan maulid. Apa kata beliau radhiyallahu an karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab. Ini makanya saya suruh tadi, ya. Karena ulama yang nyuruh juga untuk kita bikin maulid. Sebab apa kata Sayyidina Ali? Siapa yang mengagungkan, memuliakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di dalam maulid itu dibaca wasababan liqiraatihi, dibaca tuh riwayat maulidnya Rasulullah. Apa kata beliau? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidaklah dia mati itu orang kecuali dalam keadaan beriman. Kata Sayyidina Ali, orang itu mati akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan masuk surga tanpa hisab. Ini jaminan. Kalau Syekh Abu Yazid bisa ngomong kayak begitu, percaya orang, benar, nggak bisa nggak masuk neraka. Kalau kita yakin dengan ini, tingkatannya tinggi lagi, sahabat udah. Ya, insya Allah kita bisa berinfak untuk acara-acara peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di sini dibagiin amplop belum? Udah cepet banget. Iya, udah bagiin aja tuh amplop. Nah, insya Allah kita acara tanggal 31 Oktober. Nah, ini acara maulid bukan masjid itu doang. Ini acara maulid kita, pengajian kita. Karena yang ngeramein kita semua, ya. Jadi siapa saja yang mampu silahkan berinfak, ya. Makin besar ya makin cakep kan gitu. Makanya ada istilah sedekah daripada 50.000 kagak ikhlas mendingan 1 juta. Oh, gitu.
Ya buat apaan lagi kita? Kita belum tahu tahun besok kita bisa nyumbang PKK buat peringatan Maulid, ya. Karena butuh biayanya banyak juga tuh. Kita bikin acara malam, ya, karena hampir semua para ulama kita undang, para asatid, jaga karsa kita undang, dan lebih besar biayanya untuk sembako itu hampir 1.000, ya, buat ini buat infak kita, untuk ngasih mereka, memberikan makanan, ya, bingkisan dan yang lain-lainnya. Tidak lain yang tidak bukan kita keluarkan untuk memuliakan peringatan Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih ada 2 minggu lagi, 2 pekan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, sehingga kita juga bisa berinfak untuk acara Maulidnya Rasulullah SAW. Ini makin berkah, ya. Bukan kata ulama doang, kita ngalamin semua, kita semua merasakan. Insya Allah makin berkah hidup kita, amin ya rabbal alamin. Tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi dengan infak kita dalam acara peringatan Maulidnya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian Selasa besok di Al-Hidayah, kemudian di Nur Huda Pol Tangan, Rabu di Mushola Tahirin sekaligus Maulid, ya. Kemudian hari Jumat subuh di Mushola Syahidin Taman Miring, ya. Sabtu banyak dah tuh, ya. Wiqayah, Al-Bahjah, Darussalam, kemudian Srengseng, Kebagusan, ya, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awdina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akhrijna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.